Tahukah kamu, kalau posisi jendela yang salah saat rancang bangun rumah bisa bikin penghuninya langganan terkena infeksi saluran pernafasan kronis? Banyak orang sangat antusias merancang tata letak ruangan, memilih warna cat, dan menentukan desain furnitur, namun melupakan satu hal krusial, pergerakan udara. Menurut edukasi kesehatan, rumah yang tidak memiliki jalur sirkulasi udara yang benar akan menjadi perangkap mematikan bagi polutan dan kelembaban. Hal ini bukan sekedar masalah kenyamanan, melainkan ancaman langsung terhadap sistem pernafasan kita. Mari kita telaah lebih dalam mengapa denah rumah Anda menentukan masa depan kesehatan paru-paru Anda. Berdasarkan penjelasan medis, kualitas udara di dalam ruangan bisa 5 kali lebih buruk daripada di luar ruangan jika tidak ada pertukaran udara yang memadai. Udara yang terjebak di dalam rumah akan mengakumulasikan karbon dioksida, debu, zat kimia dari perabotan, dan yang paling berbahaya adalah kelembaban ekstra. Tanpa sistem sirkulasi yang tepat, udara kotor ini akan terus dihirup oleh penghuni rumah setiap hari. Akibatnya, sistem kekebalan tubuh yang berfokus pada saluran pernafasan akan bekerja terlalu keras, menyebabkan peradangan tingkat rendah yang terjadi secara terus-menerus tanpa kita sadari. Solusi arsitektural yang paling selaras dengan prinsip kesehatan preventif adalah penerapan sirkulasi udara silang atau yang dikenal dengan istilah cross ventilation. Menurut edukasi kesehatan lingkungan, sirkulasi silang bekerja dengan memanfaatkan perbedaan tekanan udara, mengharuskan adanya jalur masuk dan jalur keluar udara pada sisi bangunan yang saling berhadapan atau berseberangan. Dengan denah yang menempatkan jendela secara strategis, angin akan menyapu udara kotor dan lembab dari dalam ruangan keluar. Ini adalah mekanisme detoksifikasi alami bagi bangunan yang secara langsung akan melindungi kapasitas paru-paru penghuninya dari ancaman mikroskopis. Mari kita bahas apa yang terjadi jika kelembapan udara tidak terkendali akibat sirkulasi yang buruk. Ruangan yang lembab adalah inkubator sempurna bagi berbagai patogen. Berdasarkan penjelasan medis, tingkat kelembaban di atas 60% akan memicu pertumbuhan koloni jamur mikroskopis serta perkembangbiakan tungau debu rumah secara masif di sudut-sudut ruangan, kasur, maupun karpet. Spora jamur ini sangat ringan, melayang bebas di udara yang stagnan, menunggu untuk dihirup. Ini adalah akar permasalahan dari berbagai keluhan penyakit saluran pernapasan yang seringkali sulit disembuhkan meski sudah berobat. Ketika spora jamur dan partikel tungau debu tersebut terhirup, mereka akan memasuki rongga hidung, melewati tenggorokan, dan menembus jauh ke dalam cabang-cabang bronkus di paru-paru kita. Visualisasi mikroskopis sel tubuh menunjukkan bahwa partikel asing ini dikenali sebagai ancaman oleh sistem imun. Makrofag alveolar, yaitu sel-sel pelindung di paru-paru, akan berusaha melawan partikel-partikel mikroskopis ini. Namun, karena paparan terjadi terus-menerus setiap hari di dalam rumah sendiri, sistem pertahanan alami tubuh ini pada akhirnya akan kewalahan, memicu reaksi alergi dan peradangan yang bersifat kronis pada dinding saluran napas. Peradangan saluran napas ini bukanlah hal yang bisa dianggap sepele. Menurut edukasi kesehatan, mukosa saluran pernapasan yang terus-menerus meradang akan membengkak dan memproduksi lendir secara berlebihan. Proses inflamasi ini mempersempit jalan napas, membuat pertukaran oksigen dan karbon dioksida di dalam alveolus menjadi tidak efisien. Penderita akan sering merasa dada sesak, batuk berkepanjangan terutama pada malam atau pagi hari, serta rentan terhadap infeksi sekunder oleh bakteri atau virus. Semua rantai reaksi medis ini bermula dari satu kesalahan fatal, tidak adanya jalur keluar masuk udara di denah rumah Anda. Kondisi inilah yang memicu tingginya angka kejadian infeksi saluran pernapasan akut, atau yang kita kenal dengan ISPA. ISPA seringkali dianggap sebagai penyakit ringan yang biasa menyerang saat pergantian musim. Namun, berdasarkan penjelasan medis, jika sebuah keluarga sering mengalami episode ISPA secara berulang sepanjang tahun, hal tersebut merupakan indikator kuat adanya masalah pada kualitas udara di dalam rumah tangga tersebut. Lingkungan dalam ruangan yang buruk tidak memberi kesempatan bagi saluran pernapasan untuk pulih sepenuhnya, sehingga infeksi menjadi siklus yang terus berulang dan secara perlahan merusak jaringan epitel paru. Bagi individu yang memiliki faktor genetik atau riwayat asma, denah rumah tanpa sirkulasi udara silang ibarat bom waktu. Asma adalah kondisi di mana saluran napas menjadi sangat sensitif dan mudah menyempit akibat pemicu tertentu. Terperangkapnya alergen di udara statis di dalam rumah menjadi pemicu serangan asma yang sangat agresif. Menurut pedoman medis, menghindari pemicu adalah langkah pertama dalam penata laksanaan asma. Sayangnya, jika pemicu tersebut menyatu dengan desain bangunan tempat kita tinggal, serangan asma akan terus berurang, frekuensi penggunaan inhaler meningkat, dan kualitas hidup penderita akan menurun drastis. Sekarang, mari kita lihat implikasi finansial jangka panjang dari masalah ini. Biaya untuk pengobatan asma bronkial, alat nebulizer untuk anak yang terkena ISPA berulang, serta kunjungan rutin ke dokter spesialis paru tidaklah murah.
Biaya pengobatan kronis ini, jika diakumulasikan dalam hitungan bulan dan tahun, jumlahnya bisa mencapai puluhan bahkan ratusan juta rupiah. Berdasarkan penjelasan medis dan ekonomi kesehatan, menginvestasikan waktu dan biaya ekstra di tahap perancangan awal hunian untuk memastikan sirkulasi silang yang optimal jauh lebih murah daripada menanggung beban tagihan medis akibat penyakit pernapasan seumur hidup. Oleh karena itu, merancang sirkulasi udara silang bukanlah sekedar tentang estetika arsitektur, melainkan tentang tindakan kedokteran preventif atau pencegahan penyakit sejak dini. Pencegahan selalu lebih baik dan lebih rasional daripada mengobati. Saat Anda melihat selembar blueprint atau denah rumah, Anda sebenarnya sedang melihat cetak biru dari kondisi kesehatan paru-paru Anda di masa depan. Sebuah garis yang merepresentasikan dinding tanpa jendela bisa menjadi sumber masalah medis 10 tahun dari sekarang. Sebaliknya, penempatan bukaan ventilasi yang cerdas adalah resep dokter yang tertanam langsung ke dalam struktur fisik hunian Anda. Prinsip utama dari sirkulasi udara silang membutuhkan pemahaman tentang titik masuk atau inlet dan titik keluar atau outlet. Menurut edukasi kesehatan lingkungan binaan, ukuran dan posisi jendela inlet dan outlet harus dirancang sedemikian rupa agar tekanan angin dapat menarik udara segar masuk dan mendorong udara polutan lama keluar dengan sangat lancar. Idealnya, posisi inlet diletakkan pada area yang menghadap arah angin dominan, sementara outlet diletakkan berseberangan. Perlu dipahami bahwa udara tidak akan bergerak jika hanya ada satu jendela di dalam sebuah ruangan tertutup. Ia hanya akan berputar di tempat. Kesalahan yang paling sering dijumpai pada denah perumahan masa kini adalah munculnya zona mati atau dead zones. Zona mati ini adalah area-area di dalam rumah, seringkali di lorong tengah, kamar mandi tertutup, atau ruang keluarga, yang sama sekali tidak tersentuh oleh aliran angin silang. Berdasarkan penjelasan medis, di zona mati inilah akumulasi patogen, virus influenza, dan alergen paling tinggi terjadi. Jika anggota keluarga sering menghabiskan waktu di zona mati ini, resiko transmisi penyakit pernafasan antar anggota keluarga akan melonjak tajam, karena agen infeksius terus terperangkap di udara yang sama. Pergerakan angin di dalam rumah bertindak sebagai sistem penyapu alami yang terus-menerus membersihkan udara dari jam ke jam. Bayangkan aliran angin ini sebagai aliran air bersih yang secara konstan membilas sebuah saluran yang kotor. Ketika sirkulasi silang bekerja optimal, udara segar dari luar akan mengencerkan konsentrasi polutan di dalam ruangan. Proses pengenceran udara ini secara medis terbukti mampu menurunkan risiko penularan infeksi pernapasan yang menyebar melalui aerosol secara drastis. Denah rumah yang sehat harus memfasilitasi aliran ini agar dapat menyapu bersih setiap sudut, membuang gas berbahaya, dan mendatangkan oksigen murni. Selain pergerakan angin, sirkulasi udara silang seringkali dirancang untuk berjalan beriringan dengan masuknya sinar matahari alami secara optimal. Sinar matahari mengandung spektrum ultraviolet yang memiliki sifat bakterisidal, artinya mampu membunuh bakteri dan virus di udara secara alami. Menurut edukasi kesehatan, kombinasi kuat antara sirkulasi udara yang terus berganti dan paparan sinar ultraviolet ringan di dalam ruangan akan menciptakan lingkungan yang steril dan menyehatkan. Spora jamur tidak akan pernah mampu bertahan di area yang kering, berventilasi baik dan mendapat cahaya berlimpah. Ini adalah investasi kesehatan dasar pada arsitektur. Tingginya kadar oksigen bersih di dalam rumah akibat sirkulasi silang memiliki dampak fisiologis yang luar biasa pada sel-sel tubuh kita. Berdasarkan penjelasan medis, suplai oksigen yang melimpah dan murni sangat krusial bagi kinerja sel darah merah dalam mendistribusikan nutrisi serta menjaga vitalitas semua organ tubuh. Sistem imun manusia, khususnya sel-sel darah putih penumpas infeksi, membutuhkan lingkungan mikroseluler yang kaya oksigen agar dapat berfungsi dengan kapasitas perlindungan maksimal. Dengan memastikan udara rumah selalu terganti, Anda secara aktif mempersenjatai sistem pertahanan tubuh keluarga dari dalam, selalu siaga melawan patogen eksternal. Tidak hanya berdampak positif pada jaringan paru-paru dan sistem imun, kualitas udara dalam ruangan yang baik terbukti memiliki efek terapeutik langsung terhadap keseimbangan psikologis dan sistem saraf sentral. Lingkungan yang sepenuhnya bebas dari kelembaban berlebih dan bau apek dapat secara drastis menurunkan tingkat hormon stres atau kortisol penghuninya. Menurut edukasi kesehatan holistik, rumah yang terang dan beraliran udara segar mampu mencegah sick building syndrome, sebuah kondisi berbahaya di mana penghuni terus merasa sakit kepala, lesu, dan kelelahan kronis. Udara segar memicu rilis endorfin dan mendukung pemulihan tubuh saat tidur. Kembali ke atas meja rancangan, menyesuaikan blueprint bangunan untuk mengoptimalkan sistem sirkulasi udara sesungguhnya jarang memerlukan biaya konstruksi tambahan jika dihitung sejak awal. Kadangkala, solusinya sangat sederhana, seperti memindahkan posisi letak pintu kamar agar sejajar lurus dengan jendela luar, atau hanya menambahkan kisi-kisi ventilasi roster di atas ambang dinding. Berdasarkan penjelasan medis mengenai ruang lingkup kesehatan lingkungan binaan, modifikasi kecil pada geometri arsitektur ini membuahkan rasio manfaat pencegahan asma yang tidak ternilai harganya.
Pastikan arsitek Anda mengerti bahwa prioritas sejati Anda adalah menciptakan iklim mikroruangan yang menyehatkan. Area basah dengan intensitas tinggi seperti kamar mandi tertutup dan ruang dapur memerlukan pengawasan ekstra ketat dalam perencanaan sirkulasi denah. Di zona inilah, produksi uap air dan kelembapan ekstrim terjadi berulang kali setiap harinya. Juga struktur ruang tidak mengizinkan hadirnya jendela sirkulasi silang yang bebas, intervensi mekanis mutlak diperlukan, yaitu pemasangan sistem exhaust fan yang menyalurkan udara langsung menembus keluar tembok rumah. Menurut edukasi kesehatan, membiarkan uap panas kamar mandi berekspansi liar ke ruang keluarga akan menaikkan persentase kelembaban drastis, memicu kondensasi, dan menstimulasi perkembangbiakan jamur berbahaya secara masif. Kelompok usia yang wajib kita perhatikan karena kerentanannya yang tinggi terhadap kesalahan tata letak sirkulasi udara ini adalah anak-anak serta balita. Jaringan paru-paru mungil mereka masih berada dalam tahap pembentukan krusial, dan frekuensi napas mereka jauh lebih cepat bila dibandingkan dengan organ orang dewasa, membuat mereka menghirup volume polutan udara secara berlipat ganda. Berdasarkan penjelasan medis pada bidang kedokteran anak, balita yang dibesarkan di hunian dengan sirkulasi macet dan polusi spora jamur tinggi menyimpan resiko permanen mengidap asma bronkial menahun saat beranjak dewasa. Denah sehat adalah benteng pertahanan terbaik mereka. Dalam skala mikroskopis kedokteran, aliran ventilasi silang yang tiada henti ini merupakan rekan kerja bagi mekanisme detoksifikasi biologis di organ paru kita. Saat seorang individu terus-menerus menghirup udara yang tersaring alamiah, silia pelindung atau kumpulan rambut halus di dinding saluran napas sanggup bergerak ritmis menyapu keluar serpihan debu serta partikel patogen tanpa pernah kelelahan berlebih. Visualisasi mikroskopi sel tubuh membuktikan bahwa jaringan epitel pernapasan yang dirawat oleh asupan udara bersih akan senantiasa sehat, tanpa tanda pembengkakan inflamasi dan luput dari jebakan tumpukan lendir. Rumah berventilasi baik adalah asisten dokter paling loyal. Pada hakikat puncaknya, kegiatan mendesain detail sebuah rumah adalah filosofi tentang penciptaan zona ruang kehidupan, bukan proses pendirian bangsal perawatan intensif untuk 1 dekade ke depan. Setiap pecahan nominal rupiah yang mungkin Anda kira berhasil dihemat dengan mengurangi jumlah jendela sirkulasi udara bersilang, kelak akan bertransformasi mengerikan menjadi tumpukan kwitansi rawat inap yang membebani, rutinitas penebusan resep obat asma, dan menurunnya kebugaran hari tua. Menurut esensi edukasi kesehatan modern mutakhir, asimilasi cerdas antara keilmuan rancang bangun arsitektur yang cermat dengan ilmu kedokteran pencegahan adalah strategi sentral untuk mewujudkan umur panjang dan berkualitas. Kesinergian mutlak antara geometri rancangan struktur bangunan fisik dan anatomi sel-sel pernafasan manusia sama sekali tidak boleh dipisahkan kembali. Ruangan hunian berdenyut dan bernafas tepat layaknya organ paru-paru. Bingkai jendela terbuka, serta lubang ventilasi roster bertindak menjadi percabangan trakea dan saluran bronkus dari tempat tinggal Anda. Berdasarkan penjelasan medis kedokteran ruang fungsional, andai kata rute sirkulasi pernafasan hunian tersebut tersumbat total oleh keegoisan desain yang merugikan, niscaya para penghuni mulia di dalamnya akan turut merasakan sesaknya nafas tersebut. Jadikanlah kualitas mutu udara sehat sebagai pilar kekuatan beton sebelum semen dicor ke tanah. Kesimpulannya, sebelum Anda menandatangani persetujuan pengerjaan denah rumah idaman tersebut, pastikan secara teliti Anda telah memvalidasi kelancaran rute sirkulasi udara silangnya. Jangan sampai kemegahan desain luar menjerumuskan Anda sekeluarga menjadi langganan infeksi pernafasan akut atau penderita asma menahun yang menyiksa diri. Evaluasi akurasi koordinat jendela, lenyapkan potensi zona mati yang pengap, dan yakinkan aliran oksigen murni senantiasa menyapu lorong terdalam ruang pribadi Anda. Ingatlah terus landasan utama edukasi kesehatan ini, proteksi terkuat menolak penyakit paru bertitik tolak dari hembusan napas yang Anda hela di kamar tidur sendiri. Periksa kembali denah Anda dan hiduplah lebih sehat.